Halo guys, balik lagi sama gue Demon. Jadi di video kali ini gue mau nge-spill cara gimana biar bisa level 40 di hari pertama. Dan ini sangat mudah gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja. Oke, sebelum gue masuk ke guide-nya, gue mau ngasih tau dulu alasan kenapa hal ini sangat penting bagi semua player gitu ya. Nah, yang pertama, main quest merupakan halangan. Seperti yang kita tahu, main quest itu kan suka ada pembatasnya ya, kayak minimal naik ngambil questnya main quest tuh level 18. Nanti kalau belum 18 belum bisa ambil gitu kan. Nah, ada satu titik di mana yang ini lumayan krusial kalau misalnya dibiarin, yaitu level 30. Nah, jadi nanti banyak orang harusnya kalau lu mainnya normal-normal aja gitu ya, di level 30 lu bakal berhenti. Karena level lu tuh kurang gitu. Jadi kayak misalnya level 29 kurang dikit. Nah, mau gak mau lu harus farming tipis-tipis gitu kan di field. Nah, gitu. Terus alasan kedua adalah sebelum level 30 sistem penalti itu belum nyala. Nah, seperti yang kita tahu, ini sistem penalti itu harusnya translatean Taiwan jadi hilang. Harusnya tuh di level 30. Harusnya sebelum level 30 server cap-nya itu harusnya belum masuk gitu ya, belum applied gitu. Ntar gue kasih gambar ya. Nah, maka dari itu kayaknya ada celah gitu di bagian sebelum level 30. Ngapain aja gitu kan. Nah, nanti bakal gue kasih tahu. Terus yang ketiga, yaitu sebelum level 30 HP monsternya masih rendah. Nah, seperti kita tahu, monster-monster level bawah tuh masih kecil tuh ya, sampai 2 digit doang coy. Ini cuma 3 digit. Nah, udah mulai 2 digit tuh ketika level 20 gitu, 4 digit sorry. Ketika level 20-an. Nah, sebelum level 30 mungkin aja nih ada yang bisa kita abuse gitu kan ya. Ini gue ngerasa ini sebenarnya abuse sih. Karena nggak banyak orang yang tahu, tapi giliran tahu ini lumayan worth it buat dilakuin di awal-awal gitu, nggak ada rugi-ruginya gitu. Terus yang keempat, meringankan kesenjangan free to play di early game. Seperti kayak yang gue bilang, karena momennya itu darahnya kayak cuma 3 digit gitu kan, sebelum level 30 gitu atau 4 digit. Nah, mungkin aja ini bisa banget di abuse sama free to play. Karena seperti yang kita tahu di early harusnya Sultan pun belum ada equipnya juga kan. Jadi seenggaknya gue bisa bilang kalau ini tuh bisa banget dilakukan oleh semua kalangan gitu. Jadi nggak bakal susah sama sekali gitu. Buktinya di global pun gue udah coba ya. Jadi sebenarnya ini udah gue coba juga di global pas kemarin dan ternyata works. Nah, karena gue malas bikin cara baru lagi di global, jadi gue kerjainnya di Taiwan aja nih ya. Walaupun nanti ada lumayan perbedaan gitu ya ketika di atas level 30, cuman intinya harusnya tersampaikan nih inti dari videonya. Oke, kayaknya itu aja alasannya. Jadi kita langsung masuk ke kontennya, oke? Next. Oke, jadi di sini seperti biasa kita tinggal main aja kan dari awal. Jalan terus kan sampai nanti intinya bah job. Nah, pokoknya intinya kalau misalnya kalian pengen lihat fullnya banget yang no cut sama sekali, kalian bisa lihat di live stream gue yang wallpapernya sama, thumbnailnya sama. Jadi kalian nggak bakal ngerasa tertipu oleh konten ini gitu ya. Jadi semuanya lancar, aman gitu. Oke, pokoknya jalan terus. Nanti sampai ubah job kalian udah mulai warning ya, lumayan hati-hati nih. Nah, singkat cerita udah jadi first job, terus disuruh ngambil ini ya, ngambil skill. Nah, di sini udah hati-hati banget ya. Terus nanti disuruh ambil stat juga, yang mana udah siap-siap nih, pokoknya siap-siap banget. Nah, habis ngambil stat nih, harusnya dikasih quest yang disuruh makan crab nipper. Nah, ini barang yang bakal kita abuse guys. Karena barang yang bisa kita abuse karena di awal level, harusnya nih level segini nih kita belum dapat makanan-makanan nih. Gitu kan, masak food kagak bisa. Terus dapat kotakan gratis pun belum dapat nih harusnya di level segini nih. Nah, dari titik ini karena kita dapat food yang lumayan OP yang mana dia ngasih regen gitu ya. Nah, maka dari itu barang ini bisa kita abuse di early game. Nah, dari sini kita jalan aja sebenarnya, nggak usah teleport gitu ya, karena
Nanti kalau misalnya main questnya kita kerjain, si Crab Nippernya bakal angus. Padahal Crab Nippernya tadi seperti yang kita lihat durasinya 1 jam gitu kan. Dan itu sangat worth it. Nah jangan lakuin kayak gue nih ya. Kalau bisa setelah ini banget, kalian langsung jalan ke Kafra ya buat beli pot-potan nih. Nah nanti sampai Kafra kan kopernya dikit ya, nggak bisa beli apa-apa nih kan. Nah nanti kalau bisa sebelum beli pot kita ambil dulu gift gratis dari sananya gitu kan, kayak misalnya dari Kafra membership. Nah ini kan pasti ada terus bakal dapat Eden Coin 50.000. Nah kalau udah kita langsung beli aja di item shop buat beli Blue Potion. Ini karena kita bakal nge-spam skill ya. Ini udah pasti banget. Jadi terus kita atur aja nih kan SP autonya kalau bisa seirit mungkin, karena sekali pakai bisa langsung penuh gitu ya. Jadi kita kecilin aja. Abis itu kita lompat ke Westfield Frontera. Harusnya ini tempat yang paling perfect ya. Cuman gue nggak tahu nih ketika video ini up, harusnya tempat ini bakal rame banget gitu. Soalnya gue ngerasa kayaknya belum ada YouTuber yang nge-konten ini deh. Gue nggak tahu sih. Gue takutnya rame nih, bahaya nih kalau rame. Intinya tempat paling enak tuh di Westfield. Terus kita bakal farming bunuh si Willow. Sebenarnya sih setinggi mungkin ya, pokoknya one hit mungkin ya. Di sini kan masih ada Steam Crab Nippernya tuh kan. Nah, di sini kita bakal makan combat time. Cuman itu sangat-sangat worth it seperti yang kita lihat ya. Satu momen XP-nya tuh berapa tuh? 70-an kurang, yang mana emang XP bara pun kecil gitu kan. Jadi nyantai. Nah, di sini karena kita punya Crab Nipper, SP-nya harusnya lumayan irit ya karena abusan barusan itu. Nah, di sini farming kayak biasa aja. Tujuannya tuh sampai bisa bikin rocker one hit ya. Nah, kemampuan kalian aja tinggal nanti bisa apa enggak. Sebelum ke rocker pun kalian boleh banget bunuh Savage BB dulu yang one hit, pokoknya setinggi mungkin. Maksimal sih biasanya sampai di rocker doang ya. Nah, di sini nih hal penting bangetnya ya. Kita farming di sini sampai level 17 dan XP barnya 16.000. Ingat ya, level 17 XP barnya 16.000. Karena nanti kalau misalnya kita lakuin ini, kita stay di level 17 dan XP 16.000, kalian main quest bakal lancar banget, nggak bakal keganggu sama story main quest cap gitu ya. Kan ada pembatasnya. Nah yang gue jelasin tadi yang di alasan itu pembatasnya yang paling bala. Nah biar nggak berhenti gitu ya main questnya, jadi kita bakal farming terus sampai level 17 dan 16.000. Nah kan pasti ada dong dari kalian yang beranggapan nanti CT-nya habis duluan bang. Nah sebenarnya kita pada akhirnya bakal sama-sama ngabisin CT, cuman tinggal ngabisinnya di mana aja gitu kan. Nah kebetulan di low level ini XP-nya tuh gede, gak kecil gitu. Sedangkan one hit, lu bayangin kan kita kalau farming pasti kan harusnya kan se-one hit mungkin ya bunuh momonnya. Nah ini udah jelas levelnya lebih gede dari kita tapi one hit gitu. Jadi gak ada alasan buat nanti CT kita habis bang gitu. Jadi intinya ini worth it banget ya. Nah hal yang kita lakuin ini berlaku buat semua job ya. Kayak misalnya nanti kalau misalnya main swordman tinggal pakai bash. Spam skill gak masalah karena ada Crab Nipper ya, jadi wajib banget pakai bash. Terus misalnya thief bisa juga pakai auto attack, juga double hit juga boleh. Atau nggak pakai Envenom juga bisa. Terus kalau misalnya pakai priest tinggal pakai holy light, pakai archer tinggal pakai double strafe plus arrow api gitu ya. Terus misalnya merchant pakai apa ya? Ya gitu dah. Gue nggak tahu apa ya skill merchant ya. Gue nggak tahu, hampir nggak main merchant soalnya gue. Jadi intinya bisa banget pakai skill yang bikin mereka one hit gitu ya. Oke kalau gitu kita lanjut sampai level 17 dan XP-nya 16.000. Nah ketika udah 16.000 nih ya, nih kita cek ya. Nah udah 16.000 ya, 16.000 cukup. Nanti kita langsung ngerjain semua quest gitu kita kerjain ya dengan urutan. Yang pertama mischievous ya, tapi ini terkhusus kalau misalnya dia nggak ada berantem ya, kerjain aja miss. Terus abis itu kerjain guide, kerjain adventure, baru main quest. Urutannya gitu ya, ini harus tertib banget nih ngerjainnya nih, oke? Jadi pertama miss, kedua guide, ketiga adventure, keempat story. Ini
wajib banget digituin ya. Ini tapi hanya berlaku pas hari pertama aja ya, oke? Nah, tinggal main quest terus ya. Ini nanti kita ketemu di pemberhentian selanjutnya, oke? Nih ya, gue kasih tahu aja ya. Kalau misalnya kita kerjain quest nih, kita lanjutin nih main questnya nih ya. Tadi adventure udah gue kelarin gitu kan ya. Kan aslinya masih ada crab nippernya nih. Di atas kiri tuh kan masih ada crab nippernya kan. Kalau misalnya lo kerjain questnya, crab nippernya bakal hilang nih. Bakalan hilang. Ntar, you ready? Don't worry, guys. View. Masuk story lagi, lanjut. Nanti kita di teleport. Abis teleport langsung hilang guys. Nih ya, gue kasih tahu nih ya. Tuh, crab nippernya hilang kan. Padahal tadi durasinya masih ada belasan menit gitu. Yang mana ya 40 menit itu worth it banget buat dipakai buat farming gitu ya. Yang mana tuh pot gue cuma sisa 50. Aslinya kalau crab nippernya kagak ada, itu bocor banget potnya ya, blue potnya. Jadi susah banget bikin one hit. Nah, jadi di titik itu sebenarnya titik yang sangat worth it buat dilakuin ya. Jadi 40 menit pun nggak terbuang sia-sia sama sekali di situ, oke? Lanjut ke pemberhentian selanjutnya. Nah, nanti setelah kita kelar lawan rocker nih di Sagerum bukan sini. Oh, enggak tahu nama mapnya apa. Nanti muncul fitur baru yaitu daily quest. Nah, seperti yang kita tahu, daily quest kan XP gainnya berdasarkan base level ya. Jadi bisa dong kita abuse biar nggak dipakainya pas level 20 gitu kan. Nah, maka dari itu kita bakal kerjain si daily questnya itu dinanti banget ya, karena kita masih kebuka nih story-nya gitu ya. Nah, jadi daily quest ini kita skip banget. Nah, ini salah satu hal kenapa kita harus nge-skip daily quest. Karena kalau misalnya pas tadi di awal kita nggak abuse ya, pas level 17 ya, level 17 XP 16.000, kalau nggak kita abuse, nanti kita mau nggak mau beneran harus ngerjain si daily quest ini, daily commission ya kalau misalnya di global. Nah, mau nggak mau kan, kalau misalnya nggak mau, kalian harus farming di field, yang mana buang-buang combat time. Karena di daerah level 20 seperti yang gue jelasin alasan tadi, itu momonya rata-rata udah pada 4 digit daerah 1000-an. Padahal kalau lu pada lihat Soul Strike 2, hitnya masih belum nyampe 1000, mau nggak mau 2 hit, dan itu sangat buang-buang waktu. Dan tuh XP baru lu lihat 46.000, mau sampai kapan 100 perak ya bunuh rocker ya. Udah penalti lagi tuh bunuh rocker 100 perak sampai 40.000. Mau sampai kapan gitu kan. Nah, maka dari itu kalau misalnya nggak kita abuse seperti yang gue bilang tadi, kita bakal mau nggak mau bakal ngerjain si daily questnya. Misalnya masuk AT gitu ya, Anthem Trial kan, daripada kita pakainya pas level 20, mendingan kita pakainya pas level 30-an aja nggak sih, sampai si story-nya kelar banget gitu kan. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita harus abuse sampai level 17. Nah, dari sini kita lanjut aja story-nya ya. Kalau misalnya nggak ada guide lain selain daily quest kita kerjain, kalau ada miss kita kerjain juga, dan lain-lain gitu ya. Nah, karena ini tinggal story doang, jadi kita lanjut aja story-nya, oke? Nah, akhirnya sampai juga kita quest disuruh ngerjain book ya, Book of Sage, yang mana nah di sini sebenarnya ada crucial nih. Jadi nanti kita harusnya nggak bisa ngerjain Book of Sage dulu karena minimal level 28 kalau nggak salah deh. Nah, jadi kalau nggak kita kerjain, 29 deh kayaknya. Kalau nggak kita kerjain, pas kita sampai depan Sagerumnya, kita nggak bakal level 30 gitu. Yang mana ketika level 29 itu kita harus farming di field lagi guys. Bala nggak sih? Kayak kita anjrit, farming di field level 30-an udah 4.000, gimana one hitnya anjir. Jadi itu gua gencarkan lagi kalau level 17 16.000 itu sangat worth it buat dilakuin ya gitu. Nah, sampai sini kita tinggal masuk aja kan Book of Sage, yang mana pasti ada orang yang karena udah duluan kan mereka main kan, pasti ada juga orang yang udah siap masuk book 30 gitu ya. Nanti tinggal jalanin aja, yang mana setelah kelar book kita bakal level 31. Ketika kita udah level 31, kita bisa lanjut main quest lagi guys.
Nah, sampai sini kan kita level 31. Harusnya story itu kebukanya lagi di level 31 ya. Seinget gua nih, pokoknya intinya ngikut aja. Nah, seperti yang kita lihat, kalau misalnya kita udah di base level 30 ke atas, si server level XP bonus ini udah bekerja. Jadi harusnya sampai di titik ini informasinya udah nggak lumayan valid karena bakal lancar-lancar aja ya. Nah, pokoknya dari sini kita main quest terus ngerjain yang semuanya, pokoknya kecuali yang bunuh-bunuh momen di field gitu ya, itu kita prioritaskan sangat-sangat terakhir. Itu kita kerjain semua, nanti kita bakal stuck lagi di level 34. Yang mana main quest itu baru bisa kita kerjain lagi di level 35 gitu ya. Nah, kan kita harusnya di titik ini kan farming di field ya, tapi kita masih punya daily commission atau daily quest gitu ya. Nah, di titik ini baru kita kerjain daily commissionnya guys. Nanti kalau kita ngerjain daily commission, harusnya 60 tiket itu bisa dapat 1 level minimal ya. Udah bisa gue pastiin bakal dapat 1 level. Nah, maka dari itu kita bisa lanjut lagi main quest di level 35 gitu ya. Nanti kita kerjain lagi dah, pokoknya tuh daily commission udah habis, mau gak mau kita ngerjain main quest. Nah, ketika main questnya udah habis juga, guide-guide semuanya habis, harusnya kita bakal stuck di level 37, harusnya ya. Nanti ketika stuck di level 37, dari titik ini baru kita mulai farming di field. Kita habisin combat time, boleh banget pakai lagi crab nipper. Di sini kita harusnya udah dapet kotak ini ya, kotak food gratis ya. Jadi pakai-pakaian aja tuh yang bintang 2 gitu. Kita pakai crab nipper, pakai damage bonus gitu kan. Nanti farming di field gitu, pakai apa aja terserah dah, pakai gimana metodenya. Di sini harusnya semua orang udah mulai masing-masing gitu ya, cari spot yang enak. Nanti harusnya di titik ini kita AFK farming itu bisa dapet level 40 gitu ya. Tinggal party aja nanti party 5, terus pastiin semuanya fast kill. Jadi di mob yang nggak usah muluk-muluk, yang penting fast kill ya. Di sini kita butuh cuma fast kill. Nggak butuh level gede banget. Tapi kalau misalnya level gede satu party semuanya bisa fast kill, boleh banget ya. Cuman di titik ini gue nggak saranin farming di momon yang levelnya gede gitu. Dah, guide-nya gitu doang guys. Oke guys, kayaknya gitu aja guide-nya. Sebenarnya gue nggak tahu sih bakal ngupload ini secepat atau selambatnya. Kalau misalnya secepatnya, takut cepet pada ngerti, nanti ketika misalnya udah up langsung pada farming di field yang sama gitu, takutnya gitu kan. Cuman kalau gue nguploadnya lama, gue takutnya udah ada yang bikin konten duluan karena gue udah bikin video pre-recordednya. Ntar kalau misalnya ada yang ngikutin bahaya, oke? Ya enggak sih, nggak bahaya banget sih, cuman kayak ya udahlah, ngerti lah maksud gue. Yaudah, kayaknya gitu aja. Kalau misalnya ada yang mau nanya lagi atau mau ngasih tambahan atau mau gimana pun, boleh banget di komen ya. Jangan lupa juga like dan jangan lupa juga subscribe, oke? Thank you yang udah nonton. See you next video. Bye bye.